Ketika dua cinta bertemu dalam rumah kasih, maka yang berikutnya hadir adalah buah hati sang penerus kehidupan ayah bundanya. Verlita Evelyn merasa takjub saat rumah tangganya bersama Ivan makin semarak dan indah dengan hadirnya momongan. Ia benar-benar tak menyangka jika si buah hati menjadikan cintanya bertambah besar pada keluarga. Saat itu, Lita merasa benar-benar sempurna sebagai wanita. Noah itu lahir 11 Mei 2011 di Pondok Indah secara normal. Memang aku dari awal memang niat untuk melahirkan normal. Namanya itu harusnya Genoa, bukan Noah itu panggilannya. Namanya Genoa First. Firstnya itu 1 ST dan benar-benar tulisannya 1 ST sampai waktu kita mendaftarkan ke ini catatan ini untuk bikin akte sampai si orangnya nelfon. Ini benar 1 ST Bu? Iya 1 ST. Soalnya di Indonesia belum ada. Tunggu ya nanti saya coba ajukan dulu. Dia bilang gitu. Terus saya seminggu setelah itu baru dapat kabar oke, disetujui. Jadi Genoa First Iverson Sabah Fam. Dari keluarganya Ivan, orang Kupang, famnya Sabah. Terus firstnya karena dia anak pertama. Genoa itu Noah karena dulu waktu pacaran kita hobinya itu ada salah satu film favorit kita tuh Notebook. Noah itu apa ya? Buat kita berdua mungkin buat saya dia itu pelangi ya. Kado yang Tuhan kasih buat saya Malita. Dia anak yang benar-benar yang di atas rata-rata buat saya. Kadang-kadang kalau kita lagi stuck sama kerjaan atau stuck sama apapun, dia jadi anak yang bisa mecahin semua kebuntuan. Begitu ketemu Noah tuh kayak semuanya melt gitu, kayak semuanya cair, semuanya langsung kebuka lagi kayak wah gue fresh lagi nih gitu. Karir gemilang bukan lagi tujuan utama bagi Lita. Ia memilih berjalan di pematang senyap yang menghadirkan keteduhan. Menjadi istri dan menjadi ibu, bagi Lita adalah saatnya untuk pulang, membagi kasih dan sayang tanpa pernah terbagi-bagi oleh apapun dan siapapun. Prioritas hidupku sekarang semua ke anak. Kalau dulu tujuan hidupku kan aku mau ini. Tapi kalau sekarang aku mau Noah ini, aku mau Noah ini. Tujuan hidupnya, kepengennya dikasih umur panjang untuk bisa mendidik, membesarkan Noah sampai nanti dia gede. Saya ngelihat perubahan Lita tuh yang drastis banget ya semenjak dia dari waktu kita pertama awal menikah sampai akhirnya dia hamil waktu itu. Saya udah ngelihat dia perubahannya sangat drastis banget. Dia sangat menjadi seorang sosok wanita yang dia tahu ini aku lagi hamil nih sekarang. Dia benar-benar care banget sama baby gitu. Saya ngelihat dia yang gila, ternyata dia bisa kayak gini ya. Sampai akhirnya Noah lahir, waktu itu kita memang komit, kita berdua ngasuh sendiri ya Noah. Hadirnya Noah ini membuat kami makin lagi itu senang bahwa ada lagi anak yang begitu. Noah itu lucu ya, anaknya cerdas, kemudian ya semakin kita semakin merasa diberkati gitu oleh Tuhan dapat Noah ini, Verlita juga dengan Ivan. Mencintai pasangan dengan apa adanya. Begitulah suara hati terdalam dari seorang Verlita Evelyn. Dengan cara inilah segala keluasan hati akan semakin luas terbentang, hingga rumah sempit pun akan terasa lega, tak berbatas, tak bersekat. Sebab kekuatan cinta mengalahkan segalanya. Rasa cinta, ya cinta apa ya? Cinta yang seneng lah bisa jadi istrinya gitu, dan memang apapun yang jadi kekurangannya gitu ya. Aku mencintai Ivan gak hanya kebaikannya aja, tapi termasuk hal-hal yang menjengkelkan gitu, kebiasaan-kebiasaan buruknya itu ya aku cinta. Karena kalau kita ngomongin cinta kan gak semata-mata pada saat dia baik aja gitu kan. Pada saat dia nyebelin juga namanya cinta, ya udah kita akan terima dia apa adanya. Saya belajar sama yang namanya ketulusannya. Tulus tuh berarti waktu kita memberi kan kita nggak mengharapkan. Nah saya belajar hal itu. Saya yakin mungkin Lita juga begitu sama saya. Saya yakin dia tulus banget sama saya. Jadi kita benar-benar berusaha untuk menjalani yang namanya ketulusan dalam hubungan tuh gimana sih gitu. Dalam rumah cinta Lita kini ada suami dan anak tercinta. Maka segitiga inilah yang membuat hidupnya makin sempurna.
di mana segala sudutnya menyimpan arti hakiki tentang kehidupan. Maka Lita memilih memelihara segitiga cintanya tetap abadi tanpa wangi romantisme yang biasa disemburkan pada rumah tangga pasangan muda. Sebenarnya kita bukan tipe pasangan yang romantis gitu. Ivan sih kalau mau cium, cium aja. Maksudnya nggak harus kalau mau tidur. Apalagi sekarang kan sudah ada anak. Jadi biasanya justru saya ngikutin jam tidurnya Noah. Kalau Noah tidur jam 9, ya saya tidur. Jadi kadang saya tidur duluan. Nama Ferlita Evelyn masihlah jauh dari puncak ketenaran seorang artis. Sebab dia bukan pencari popularitas. Dia hanyalah pelakon yang menyandarkan talenta berakting dalam cawan kreativitas. Maka segala yang ia dapat lebih elok untuk disyukuri, meski Lita masih ingin menajamkan aktingnya agar tak tumpul dan menjadikannya berpuas diri. Puas enggak, bersyukur iya. Kan kalau kita cepat puas katanya nggak boleh, nanti jadi sombong. Cepat puas dengan apa yang kita punya. Aku sih masih merasa apa yang aku punya ini, yang aku hasilkan, prestasi apapun yang sudah aku capai ini masih belum ada apa-apanya lah. Masih banyak orang yang jauh lebih hebat dari aku. Tapi aku sudah cukup bersyukur gitu dengan kondisiku sekarang ini. Antara reward dan upaya atau effort yang dikeluarkan oleh seseorang dan kata sukses dan kepuasan itu setiap orang tidak sama, relatif. Kami menilai Ferlita sukses dan saya rasa Ferlita pun sama dengan saya bahwa dia merasa sukses. Di usia jelang 30 tahun ini, Ferlita Evelyn telah melengkapi bahagia dengan apa yang ia punya. Bahagia yang bukan semata berbentuk harta, juga bukan bahagia karena nama menjulang. Bahagia seorang Lita adalah bahagia yang begitu sederhana, seperti tetes embun di pagi hari yang beningnya memberi damai di hati. Harapan untuk kakak, semoga menjadi ibu yang baik buat anaknya Genoa, terus langgeng sama suaminya sampai maut memisahkan, terus makin sayang sama keluarga juga. Saya cuma bilang cantik, thank you sudah menjadi istri yang luar biasa buat saya, sudah menjadi ibu yang di atas rata-rata, ibu yang sangat perfeksionis untuk Noah, ibu yang selalu ada kemanapun kita berdua, saya dan Noah mau melangkah, dia selalu ada buat kita, dia selalu support kita. Thank you banget, I love you. Sukses itu kalau kita bisa mencapai sesuatu apa atau keinginan hal yang kita impikan, tapi dengan usaha kita sendiri, dan itu nggak bisa diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Maksudnya gini, kalau orang sukses kan, kalau gue kaya, punya rumah besar, mobil gue 5, itu gue sukses. Kalau aku nggak pernah sukses. Aku sekarang sudah merasa sangat sukses kalau aku bisa jadi ibu buat anakku, misalnya kayak gitu, sesimpel itu. Jadi sukses kalau aku bisa merasa bahagia dan bersyukur dengan kondisi aku sekarang. Aku jadi orang yang sukses.